membaca short story yang serem-serem. Jadi pastikan kalian duduk dengan nyaman, dengarkan dengan nyaman, dan jangan sendirian. Oke, so the first story is anak anjing di lantai bawah tanah. Mami menyuruhku untuk tidak pergi ke ruang bawah tanah. Tetapi aku ingin melihat apa yang membuat suara itu. Itu terdengar seperti suara anak anjing. Dan aku ingin melihat anak anjing tersebut. Jadi aku membuka pintu dan menuju ke ruang bawah tanah. Aku tidak melihat anak anjing. Dan kemudian Mami menarikku keluar dari sana dan memarahiku dengan sangat. Mami tidak pernah memarahiku semarah itu. Dan itu membuatku sangat sedih dan menangis. Kemudian Mami mengatakan kepadaku untuk jangan pernah lagi pergi ke ruang bawah tanah. Lalu ia memberikanku kue. Itu membuatku sedikit senang. Tetapi aku tetap bingung dan keheranan. Lalu aku bertanya kepada Mami, "Mami, kenapa anak laki-laki di ruang bawah tanah itu mengeluarkan suara seperti anjing? Dan mengapa dia tidak memiliki tangan dan kaki?" Next. Harusnya jangan menjawab. Rekan kerjaku yang berusia 30-an memiliki seorang putra bernama Hunter. Hunter berusia 4 atau 5 tahun. Dia mengatakan bahwa Hunter akan memiliki mimpi buruk atau bahkan dia akan tidur dengan ayahnya ketika dia ketakutan. Suatu malam, ayahnya bangun ketika mendengar Hunter memanggil namanya. Tetapi dia memanggil dengan nama ayahnya, bukan dengan sebutan ayah. Lalu ayah Hunter pergi ke kamar Hunter untuk mengecek apakah Hunter baik-baik saja. Lalu ayah Hunter berkata, "Hunter, apa kau memanggilku? Apakah semuanya baik-baik saja?" Lalu Hunter berkata, "Ayah, ketika mereka memanggilmu, kamu harusnya tidak menjawab." Di pagi hari, ayah Hunter bertanya kembali, "Hunter, apakah kau memanggilku tadi malam?" Lalu Hunter menjawab, "Aku tidak pernah memanggilmu, ayah." Next, ada seseorang di bawah tempat tidurku. Aku menggendong putriku dan membawanya ke atas tempat tidur. Lalu ia berkata kepadaku, "Ayah, periksa monster di bawah tempat tidurku. Aku takut." Lalu ketika aku melihat ke bawah tempat tidur, aku melihat dia sedang bersembunyi di bawah situ. Lalu dia berbisik kepadaku, "Ayah, ada seseorang di atas tempat tidurku." Fuck. Next. Aku memiliki adik laki-laki yang memiliki teman imajiner ketika dia masih muda. Dia juga adalah seorang sleepwalker. Ketika dia berumur 3 atau 4 tahun, dia mulai berbicara dengan seorang yang dia sebut Freya. Dia menggambarkan Freya sebagai pria berkulit gelap dengan pakaian yang compang-camping, yang suka berburu di hutan belantara. Lalu suatu hari dia memberitahuku bahwa Freya dulu tinggal di dekat rumah sejak lama. Dia menggambarkan Freya sebagai pria berkulit hitam dengan pakaian compang-camping yang suka berburu di hutan belantara. Dan kemudian beberapa orang kulit putih datang dan membakarnya hidup-hidup dan menghancurkan desanya. Ini bukan cerita yang kamu harap dengarkan dari bocah umur 4 tahun. Aku masih mengingat ketika aku ingin kembali ke tempat tidur, aku mendengar adikku berbicara dengan seseorang. Dan ketika aku coba memeriksanya, dia akan segera diam dan menoleh ke arahku seakan tidak terjadi apa-apa. Seketika itu membuat buluku merinding. Ketika musim semi, adikku yang lebih tua pergi mengunjungi kakek di desa lain. Sehari sebelum adikku pulang, adikku yang paling kecil berkata kepadaku dan ibuku, Freya tidak suka ketika adikku yang lebih tua menjahili adikku yang paling kecil, dan Freya akan melakukan sesuatu kepadanya.
merinding gue. Pada malam ketika adikku yang lebih tua pulang, aku dan ibuku berada di lantai bawah dan mendengar teriakan yang sangat kencang. Dan aku masih mengingatnya hingga saat ini. Kami berlari menuju lantai atas, dan adikku yang lebih tua berteriak bahwa tempat tidurnya bergoncang dengan sangat kencang. Adik laki-lakiku yang paling kecil tertidur dengan lelap seperti tidak ada apa-apa. 1 bulan kemudian, adik laki-lakiku yang paling kecil jatuh dan tengkorak kepalanya retak. Dia baik-baik saja, tapi dia terlihat tidak pernah bicara lagi kepada Freya. Ia juga terus-terusan tidur berjalan dan selalu menuju ke kamarku. Lalu ia selalu menatapku dengan tajam hingga aku bangun. Hingga pada suatu malam, aku mendengar pintu depan tertutup dan terbuka, terus-menerus. Karena itu masih jam 4 pagi, lalu aku pergi dan mengecek apa yang terjadi. Lalu aku membuka pintu dan melihat adikku yang paling kecil berdiri di tengah jalan, lalu melambaikan tangan kepadaku seraya ia tersenyum fuck. Oke, itu beberapa cerita-cerita serem yang udah kita baca bareng-bareng. So, semoga kalian suka cerita-ceritanya dan kalian juga terhibur. Jangan lupa selalu support anak bangsa, spread, dan jaga kesehatan kalian karena masa corona ini. Dan see you in the next video. Semoga kalian terhibur. Thank you. Don't worry, it's all in your mind.